BNPT menerima surat keputusan dan sertifikat lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi dari BNSP. Sebagai bentuk apresiasi, BNPT menyerahkan sertifikat penerapan pedoman pelindungan sarana dan prasarana objek vital strategis kepada 16 pengelola objek vital strategis yang telah memenuhi standar minimum pengamanan. Sebagai kontra narasi radikalisme, BNPT meluncurkan buku berjudul Tercerahkan Dalam Kedamaian, Secercah Kisah Mantan, dan menggali akar radikal terorisme di Indonesia. Buku-buku tersebut ditulis dari hasil kajian barang bukti tindak pidana terorisme. Halo Sobat Damai, BNPT Update kembali hadir menyapa Anda dan selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah merangkum sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Juliani dan inilah BNPT Update selengkapnya. Dalam upaya meningkatkan pencegahan terorisme, BNPT memperkuat kolaborasi dengan otoritas jasa keuangan, yaitu kerjasama dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Untuk mewujudkan upaya tersebut, BNPT akan bergabung dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti OJK. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan pencegahan terorisme. Salah satu upaya tersebut diimplementasikan dengan rencana bergabungnya BNPT ke Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Pasti OJK. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono usai melaksanakan kegiatan olahraga bersama OJK pada 15 Desember 2024 di kantor BNPT Sentul Bogor, Jawa Barat. Dengan bergabungnya BNPT dalam Satgas Pasti OJK, diharapkan akan menjadi kolaborasi lintas lembaga yang dapat meningkatkan efektivitas dalam menyusun kebijakan secara menyeluruh dalam memerangi pendanaan terorisme. Makanya kami menguji Pak Ketua, tim kami bisa gabung ke tim Satgas Pasti Pak, betul-betul. Diizinkan Pak. Sebenarnya nanti dengan PPATK ini kami bisa kolaborasi gitu Pak, supaya nanti real time-nya bisa ditentukan Pak. Karena menurut Bapak, karena di dalam undang-undang pidana itu kami ada kewajiban dengan PPATK, kemudian BIN, Polri, itu nanti juga OJK, dengan ini bisa merumuskan makanya mengeluarkan namanya daftar terduga teroris dan organisasi terorisme. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyambut baik terhadap rencana bergabungnya BNPT ke Satgas Pasti OJK. Dirinya menilai bahwa di sektor keuangan sangat erat kaitannya dengan kondisi keamanan, terutama terhadap serangan terorisme. Tentu kami menyambut sangat semangat dan termotivasi untuk kita terus meningkatkan kerjasama ke depan. Jadi beberapa slide yang sudah ditayangkan telah mendeskripsikan dengan baik mengapa relevansi tadi menjadi semakin penting justru ke depan. Ini luar biasa karena kalau di sektor keuangan sangat erat kaitannya dengan kondisi keamanan, terutama juga terhadap serangan terorisme. Melalui sinergi ini diharapkan dapat meminimalisasi celah pendanaan terorisme, sehingga penanggulangan terorisme dapat berjalan lebih maksimal. BNPT menerima surat keputusan dan sertifikat lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi dari BNSP. Lisensi tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas aparatur BNPT dalam mengasesmen objek vital dan fasilitas publik, guna mengantisipasi terjadinya ancaman terorisme.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerima surat keputusan dan sertifikat lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi atau LSP dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP pada 17 Desember 2024 di kantor BNPT Sentul Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT mengatakan bahwa diberikannya surat keputusan dan sertifikat lisensi dari BNSP sebagai wujud implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme, salah satunya kesiapsiagaan nasional, melalui peningkatan kemampuan aparatur BNPT dalam mengasesmen objek vital dan fasilitas publik guna mengantisipasi terjadinya ancaman terorisme. Dan ini merupakan sejarah ya, dan tonggak pertama bagi BNPT untuk menjadi asesor. Konteks asesor ini adalah dalam kaitannya sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 di mana BNPT melaksanakan amanah undang-undang, yaitu pemerintah wajib melakukan pencegahan. Salah satunya adalah kesiapsiagaan nasional melalui peningkatan kemampuan aparatur dan meningkatkan sarana prasarana. Artinya konteks aparatur di sini adalah BNPT menjadi mempunyai sertifikasi dalam untuk profesi dalam konteks penanggulangan terorisme untuk mensertifikasi, asesmen objek-objek vital dan publik ya, dalam rangka mengantisipasi supaya terhindar daripada ancaman terorisme. Sementara itu, Ketua BNSP Syamsi Hari menyatakan bahwa pemberian surat keputusan dan sertifikat lisensi kepada BNPT merupakan wujud dukungan BNSP kepada BNPT dalam hal memperkuat sumber daya manusia dalam konteks penanggulangan terorisme. Kami apresiasi Pak dari BNSP pada teman-teman semua, dukungan, apresiasi, perhatian dari BNPT ini sangat kami butuhkan juga dalam membangun Indonesia emas dan tentunya megatrend dunia, karena kemampuan astasita kita, pengembangan SDM, memperkuat SDM ini adalah untuk mendukung kelembagaan institusi, terutama di sini khususannya adalah Badan BNPT. Dengan adanya lembaga sertifikasi profesi BNPT, diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas aparatur BNPT dalam penanggulangan terorisme. Peringati ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke-25, Kepala BNPT dorong anggota Dharma Wanita Persatuan BNPT untuk memperkuat fondasi transformasi, yaitu infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono beserta jajaran turut menghadiri acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan atau DWP yang ke-25 yang digelar oleh DWP BNPT di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adi Pradana, Sentul Bogor, Jawa Barat pada 17 Desember 2024. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT berharap agar organisasi Dharma Wanita Persatuan dapat memperkuat fondasi transformasi yaitu infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia yang sejalan dengan tema HUT ke-25 DWP, yaitu penguatan fondasi transformasi organisasi DWP menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, dirinya juga berharap agar DWP BNPT dapat menjadi organisasi yang dapat menyuarakan aspirasi dan apresiasi perempuan. Jadi ulang tahun yang ke-25 ini saya tertarik dengan temanya nih. Ini temanya bagus nih. Jadi penguatan fondasi transformasi organisasi DWP menuju Indonesia Emas 2045. Ada 3 hal penguatan fondasi transformasi itu. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua ekonomi, yang ketiga SDM. Nah, itu fondasi ini yang harus dikuatin. Nah, berkaitan dengan DWP ini berarti DWP 3 ini juga harus dikuatin nih. Karena DWP ini tidak hanya sekedar organisasi ya, tapi juga gerakan untuk menyuarakan suara dan apresiasi perempuan-perempuan.
Sementara itu, penasihat DWP BNPT Friderika Widyasari Dewi mengajak seluruh anggota DWP BNPT untuk berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan untuk mendukung program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 yang sejahtera dan berkeadilan. DWP harus menjadi organisasi yang dinamis yang dapat merangkul perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Dan untuk menuju Indonesia Emas 2045, DWP akan terus berusaha membangun kapasitas perempuan Indonesia, terutama anggota dan keluarga besar ASN agar semakin berdaya dan berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan. Dan untuk yang saya banggakan, seluruh pengurus dan anggota DWP Persatuan BNPT, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk melangkah bersama dengan semangat transformasi agar Dharma Wanita Persatuan menjadi organisasi yang semakin kokoh, responsif dan inovatif dengan upaya bersama. Insya Allah cita-cita kita semua tercapai menuju Indonesia Emas 2045, di mana harapan kita semua masyarakat sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan. Dalam acara ini juga diisi dengan kegiatan bakti sosial, yaitu penyerahan paket kebutuhan pokok untuk para pegawai non-pemerintah di lingkungan BNPT, serta bazar UMKM yang diikuti oleh anggota DWP BNPT dan mitra deradikalisasi. Tingkatkan upaya pencegahan radikalisme terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepakat berkolaborasi memperkuat nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Untuk meningkatkan upaya pencegahan radikalisme terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memperkuat kolaborasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Kepala BNPT dengan Ketua Umum PBNU pada 18 Desember 2024 di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT mengatakan bahwa upaya yang dilakukan sebagai implementasi Astacita Presiden dan peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang damai, adil, dan makmur. Alhamdulillah hari ini diskusinya cukup menarik ya. Ini dalam rangka kami melaksanakan implementasi Astacita Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, di mana salah satunya adalah memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Yang kedua tentang memperkuat keselarasan hidup ya, antara alam, agama, dan kerukunan umat beragama untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Ini yang dua ini, hari ini kami banyak menerima masukan dari Pak Ketua BNU hari ini, sehingga di mana kerukunan beragama dan dalam konteks supaya paham-paham radikal terorisme dalam upaya pencegahan terorisme ini berjalan dengan baik. Sementara itu, Ketua Umum PBNU menegaskan bahwa kolaborasi tersebut penting dilakukan untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme di lingkungan masyarakat. Ini kerjasama antara BNPT dengan NU ini kan sudah jadi tradisi selama ini. Kita sekarang tinggal memperkuatnya menjadi produk-produk yang lebih decisif dan betul-betul bisa menjadi pemecahan masalah di lapangan, saya kira itu. Sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, PBNU menyatakan siap menjalankan kolaborasi terkait program pemberantasan radikalisme dan terorisme. Dalam rangka memperkuat persatuan bangsa dan menumbuhkan semangat bela negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun 2024 di kantor BNPT Sentul, Bogor, Jawa Barat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun 2024 di kantor BNPT Sentul, Bogor, Jawa Barat. Upacara yang digelar pada 19 Desember 2024 ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT sebagai bentuk memperkuat persatuan bangsa dan menumbuhkan semangat bela negara. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT, Brigjen Pol Tejo Wijarnarko, membacakan amanat Presiden Republik Indonesia yang mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga semangat bela negara.
yang menjadi tugas dan kewajiban seluruh komponen bangsa. Dengan semangat bela negara, akan mampu menghadapi berbagai macam rintangan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Perlu diingat, tugas bela negara bukan hanya milik Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri kita, namun merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai seluruh komponen bangsa. Dengan semangat bela negara, saya yakin kita mampu menghadapi berbagai macam rintangan dan menggapai cita-cita bangsa. Mari kita bersama-sama mempersembahkan dedikasi yang terbaik bagi bangsa sesuai dengan peran dan profesi kita masing-masing. Bertemakan Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju, tema ini mengandung makna bahwa seluruh warga negara Indonesia dapat terus menggelorkan bela negara dengan berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia maju dan berkeadilan. Sebagai bentuk apresiasi, BNPT menyerahkan sertifikat penerapan pedoman pelindungan sarana dan prasarana objek vital strategis kepada 16 pengelola objek vital strategis yang telah memenuhi standar minimum pengamanan. Berikut informasi selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyerahkan sertifikat penerapan pedoman pelindungan sarana dan prasarana objek vital strategis dalam pencegahan tindak pidana terorisme kepada 16 pengelola objek vital strategis pada 12 Desember 2024 di Jakarta. PLT Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Brigjen Pol Imam Margono, mengatakan bahwa pemberian sertifikat ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengelola objek vital strategis yang telah memenuhi standar minimum pengamanan sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020. Jadi dengan sertifikasi itu berarti bahwa sistem manajemen pengamanan yang objek itu mempunyai itu sudah memenuhi syarat per level. Kan ada levelnya, ada masing-masing level 3, level 3, 2, 1. Nah, kalau nilainya belum memasuki level itu berarti kita tidak akan memberikan sertifikasi. Jadi mereka harus membetulkan sampai batas minimal sertifikasi diberikan di level 3. Jadi kita selalu mendorong objek untuk memperbaiki dan BNPT memberikan asistensi kepada objek yang telah kita audit maupun kita asesmen. Sementara itu, PT PLN Indonesia Power yang menjadi salah satu penerima sertifikasi mengapresiasi BNPT atas upaya meningkatkan keamanan terhadap objek vital strategis. Dirinya berharap langkah tersebut dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Terima kasih kepada BNPT yang telah membimbing kami untuk meningkatkan keamanan seluruh fasilitas produksi kami, dan harapannya di tahun depan beberapa unit kami akan terus diakses baik untuk teknis maupun personal sehingga memastikan produksi listrik aman untuk semuanya. Seluruh pengelola objek vital strategis yang menerima sertifikasi ini sebelumnya telah menjalankan sejumlah asesmen terkait penerapan standar minimum pengamanan oleh BNPT. Diharapkan objek vital yang telah memenuhi standar pengamanan dapat meningkatkan upaya mitigasi terhadap ancaman terorisme. Sebagai kontra narasi radikalisme, BNPT meluncurkan buku berjudul Tercerahkan Dalam Kedamaian, Secercah Kisah Mantan dan Menggali Akar Radikal Terorisme di Indonesia. Buku-buku tersebut ditulis dari hasil kajian barang bukti tindak pidana terorisme. Perkuat kontra narasi radikalisme di masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meluncurkan seri buku Tercerahkan Dalam Kedamaian berjudul Secercah Kisah Mantan dan Menggali Akar Radikalisme di Indonesia. Dilaksanakan di Jakarta pada 20 Desember 2024, peluncuran buku ini dihadiri berbagai kalangan serta kementerian dan lembaga negara. Dalam keterangan persnya, Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono menyampaikan bahwa diluncurkannya buku-buku tersebut sebagai upaya kontraradikalisasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Di mana buku ini merupakan sarana untuk kontraradikalisasi. Di mana kontraradikalisasi ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Nah, hari ini dibuat buku ini sehingga supaya masyarakat lebih tercerahkan. Makanya buku ini adalah Tercerahkan Dalam Kedamaian, ya, yang mengungkap akar masalah radikal terorisme di Indonesia dan juga tentang pengalaman
mantan narapidana atau mitra darat kita, sehingga ini bagus untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, edukasi, sehingga mereduksi pemahaman radikal terorisme baik melalui online maupun offline. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro mendukung penuh langkah BNPT. Dirinya menilai bahwa pendidikan menjadi salah satu langkah yang tepat untuk mencegah berkembangnya radikalisme terorisme di tengah masyarakat. Upaya pencegahan itu paling ampuh lewat pendidikan. Karena itu kami mendukung upaya BNPT dalam hal ini, dan kami juga akan melibatkan semua akademisi, dosen, mahasiswa untuk bersama-sama mencegah terjadinya radikalisme. Dan itu ditempuh dengan pengkajian, mengedukasi masyarakat maupun di kampus, sehingga kalau itu terbentuk, maka kalau kaum intelek sudah paham tentang upaya pencegahan, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang aman. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiat Santoso, turut mendukung atas peluncuran buku kontra radikalisme tersebut. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan asta-cita Presiden, yaitu penguatan ideologi Pancasila. Kami DPR mengapresiasi kegiatan-kegiatan BNPT tadi disampaikan oleh Pak Kepala BNPT dalam konteks mencegah paham radikalisme. Ini senapas sejiwa dengan asta-cita Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Yang pertama, penguatan ideologi Pancasila. Kehadiran buku-buku yang mengusung kontra radikalisme tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, sehingga dapat mencegah penyebaran paham radikal terorisme. BNPT bersama Densus 88 Polri dan Kementerian Lembaga terkait menghadiri deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah dan ikrar setia kepada NKRI oleh ex-anggota Jamaah Islamiyah di Provinsi Jawa Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menggelar deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah dan ikrar setia kepada NKRI oleh ex-anggota JI. Kegiatan ini sebagai upaya memperkokoh nilai-nilai ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sebanyak 1.200 ex-anggota Jamaah Islamiyah hadir langsung pada 21 Desember 2024 di Convention Hall Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Sementara sekitar 6.800 lainnya mengikuti secara daring. Kepala BNPT menyatakan, ke depan BNPT akan memberikan pendampingan dan sejumlah pelatihan kepada ex-anggota JI. Hal ini bertujuan untuk membantu proses reintegrasi sosial mereka agar tercipta keharmonisan di masyarakat demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Mungkin kami akan memberikan suatu arahan, pelatihan, pendampingan terhadap kegiatan seperti wawasan kebangsaan, kemudian kewirausahaan, dan hal-hal yang lain, sehingga teman-teman daripada ex-Jemaah Islamiyah ini bisa hidup rukun harmoni di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, sehingga ke depan tadi Pak Kapolri sudah sampaikan ini menuju Indonesia Emas yang Indonesia lebih baik. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada BNPT, Densus 88, dan para pihak yang terlibat. Kapolri menekankan pentingnya pendekatan soft approach dalam program deradikalisasi menjadi kunci terwujudnya deklarasi pembubaran ini. Ini adalah buah dari bagian operasi yang tadi disampaikan bahwa kita memiliki dua sisi, hard dan soft approach, dan ini adalah buah dari pendekatan soft approach. Tentunya kita sudah memiliki komitmen untuk bersama-sama menjaga, bergabung dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya di dalam prosesnya kita akan bersama-sama saling mengingatkan, bersama-sama melakukan pendampingan dengan seluruh stakeholder terkait, dan tentunya apa yang menjadi harapan-harapan sahabat-sahabat kita tentunya akan kita teruskan, kita sampaikan kepada pimpinan tertinggi, dan mudah-mudahan ini juga menjadi kabar baik untuk seluruh sahabat-sahabat
ex-Jamaah Islamiyah. Yang jelas tentunya butuh keikhlasan bersama, sinergitas, dan semangat bersama untuk bersama-sama saling mengingatkan dan bersama-sama membangun bangsa untuk menjadi negara yang lebih baik. Berdiri sejak tahun 1993, Jamaah Islamiyah secara resmi menyatakan pembubaran diri atas kesadaran penuh. Hal ini menunjukkan bukti nyata dari komitmen mereka untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam. BNPT bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan benih ikan kepada mitra deradikalisasi di Boyolali, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut menjadi upaya pemberdayaan ekonomi bagi keluarga mitra deradikalisasi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi kanal YouTube kami di BNPT TV. Saya Juliani mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Sampai jumpa. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta badan usaha milik negara menyerahkan 100.000 benih ikan nila merah kepada mitra deradikalisasi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada 21 Desember 2024. Kepala BNPT mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai program pemberdayaan ekonomi dan penguatan kebangsaan yang sejalan dengan asta-cita Presiden. Dirinya juga berharap program ini dapat meningkatkan kesejahteraan mitra deradikalisasi sehingga mereka tidak terpengaruh kembali oleh paham radikal. Dan juga di sini juga kami juga berkolaborasi memberikan juga beberapa tali asi bantuan dari BRI juga sama dalam rangka konteks meningkatkan pelatihan untuk sumber daya manusia dalam konteks pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah sehingga diharapkan mitra-mitra deradikalisasi ini tumbuh dan berkembang dan ikut juga mereduksi penyebaran paham-paham radikalisme di tengah masyarakat. Sementara itu, mitra deradikalisasi selaku penerima manfaat mengapresiasi atas kegiatan ini. Benih ikan yang diterima selanjutnya akan dikembangbiakan dan dikelola kelompok Karamba Tirtamina untuk pengembangan kewirausahaan. Ya, sebelumnya terima kasih banget atas perhatiannya BNPT kepada saya mitra Derat, bukan hanya kepada saya tapi juga kepada keluarga saya yang tadi memberikan bantuan benih ikan sebesar 100.000 ekor, alhamdulillah. Jadi BNPT itu bukan hanya membantu saya tapi juga membantu keluarga saya serta kelompok-kelompok saya. Kelompok saya seperti kelompok Karamba Tirtamina. Kalau untuk bantuan benih ikannya ini nanti kita kembangbiakkan, nanti kalau udah besar, kalau udah menjadi konsumsi, nanti kita jual lagi ke pengepul. Selain pemberian benih ikan, kegiatan ini juga disertai dialog kebangsaan yang diikuti 15 mitra deradikalisasi yang ada di Boyolali. Diharapkan melalui sinergi multi pihak ini dapat tercipta Indonesia yang lebih toleran, mandiri, dan sejahtera.